Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di yang keempat, masih di titik kehidupan, melihat konten ceramah Buya Dr. Ar-Raji Hashim MA. Untuk kali ini menurut saya kita bisa bernostalgia ke ribuan tahun yang lalu. Memang luar biasa menurut saya seorang Buya Ar-Raji Hashim. Begitu banyak ilmu, dan saya yakin tidak tahu berapa ribu buku yang beliau telah acak-acak sampai detail, sehingga beliau punya ilmu yang benar-benar luar biasa menurut saya. Kita cermati di video yang sebelumnya bahwa lapisan-lapisan ruh itu seperti yang dijabarkan oleh Buya Ar-Raji. Kalau kita mulai dari yang paling luar, itu ada badan atau jasad, kemudian ada jiwa atau nafs, kemudian ada akal, kolbu, baru masuk ke fuad, lub, sir, baru yang terakhir itu sempurna, ruh. Kalau kita sudah mengenal ruh. Nah, ini lapisan-lapisan yang dibuat oleh Buya Ar-Raji. Tentu bagi para jamaah, para pendengar, para umat yang mendengarkan ceramah-ceramah Ar-Raji itu akan takjub melihat bagaimana indahnya bahasa Buya Ar-Raji dengan begitu mudah memahamkan orang, langsung terbayang perjalanan menuju ruh itu. Memang kelihatan panjang, tapi karena dijabarkan dengan sangat indah, sangat mudah dipahami, dan secara otomatis di sisi lain kekaguman para umat terhadap Buya Ar-Rajinya sendiri karena banyak ilmu, dianggap tinggi ilmunya, itu yang lama-lama mengkultuskan dan mencintai Ar-Raji itu karena dianggap sebagai wali dan seterusnya. Dan kalau bagi saya, orang-orang yang sampai mengagungkan, mengkultuskan itu rugi. Karena apa? Mereka mengagungkan karena mereka melihat sosoknya Ar-Raji yang berilmu tinggi. Tapi kalau bagi Juan Siregar, Ar-Raji itu ilmunya ya rendah. Saya mau mengajak semua para ahli, para ulama bangsa Indonesia melihat kita bagaimana perbandingan ilmu yang Allah kehendaki, yang katakanlah sudah diberikan kepada Juan Siregar dengan Buya Ar-Raji yang hasil dari pembelajaran seorang anak manusia yang sangat tiada tara jenius. Saya ambil satu kata saja, akal. Buya Ar-Raji membuat sebuah urutan tahap-tahapan. Kalau kita mau membuat tahap, itu harus yang sejenis. Badan ada zatnya, ada bendanya. Jiwa atau nafs itu ada juga zatnya, yaitu sebenarnya itu iblis, tapi karena iblis Allah kutuk menjadi ruh. Nah, itu nafs itu ya iblis yang telah menjadi ruh. Kemudian kolbu ada lagi, dan seterusnya nanti sampai puncak itu di ruh. Itu semua ada zatnya. Kalau bahasa kita paling mudah, ada bendanya. Seperti badan ini ada bendanya, cuman itu benda goib semua. Nah,
Kalau akal itu tidak ada bendanya. Saya mau menyampaikan bagaimana seorang Imam Al-Ghazali membicarakan tentang akal. Imam Al-Ghazali itu membagi akal itu tiga tingkatan. Akal derajat rendah, akal derajat sedang, akal derajat paling tinggi. Kalau yang sedang itu berarti alat untuk mencari ilmu, itu ilmu-ilmu seperti syariah. Kalau akal derajat sedang itu berarti alat untuk mencari ilmu-ilmu di level sudah berkaitan dengan emosi, sudah berkaitan dengan jiwa tadi itu, sudah ke dalam. Kalau yang ilmu-ilmu tentang yang terlihat nyata atau kita padankan itu kalau mungkin sama. Para ahli psikologi modern membuat istilah IQ, EQ, SQ. Nah, akal derajat sedang, rendah, sedang, dan tinggi itu sama persis. Fungsinya sama, semuanya sama. Itu hanya bahasanya yang berbeda. Dimana kalau akal derajat rendah, sedang, paling tinggi itu dibuat oleh ulama Islam bernama Imam Al-Ghazali, sedang IQ, EQ, SQ itu dibuat oleh ahli-ahli psikologi non-muslim atau ilmu-ilmu barat. Jadi kalau yang SQ itu benar-benar alat yang digunakan untuk memahami tentang hal-hal yang goib tadi itu, seperti tentang ruh, tentang Allah, tentang ya pokoknya semua yang goib-goib itu, ilmu yang membahas itu namanya ilmu akal derajat paling tinggi yang alat pencarinya. Jadi kalau dibandingkan atau dibuat sebuah tahapan badan, jiwa, akal ini bukan pasangannya, karena akal ini sebenarnya alat untuk mengetahui ini tadi. Jadi dia tidak bisa masuk di situ. Nah, ini salah satu contoh seberapa dangkalnya ilmu seorang Buya Ar-Razi. Tetapi bagi masyarakat umum yang nggak pernah tahu tentang itu, yang punya ilmu Ar-Razi, tapi dalam hal hakiki makna daripada ilmu itu kan masyarakat tidak tahu, umat tidak tahu. Umat itu awam. Tapi kalau saya yang mengerti semuanya, ya tahu. Bahkan mengatakan bahwa Ar-Razi itu salah dalam hal mengelompokkan itu sebagai tahapan itu aja salah. Karena dia menggolongkan akal dianggap sama dengan badan atau ruh tadi itu, enggak bisa. Nah, dari pemahaman ini kita kembali fokus ke akal derajat paling tinggi. Akal derajat paling tinggi itu memang yang bisa digunakan oleh manusia. Kalau di dalam SQ itu ya sama untuk mengenal Allah. Jadi saya tidak bisa lagi berkata apa-apa buat Buya Ar-Razi Hashim untuk mengucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah membuat Buya Ar-Razi menyampaikan ilmu itu, dan kita sama-sama mengambil hikmah. Buya Ar-Razi memang jauh di mana, entah saya tidak tahu di mana, tidak kenal, dia juga tidak kenal saya. Tetapi kita sama-sama anak bangsa, putra-putri Nusantara yang sedang menemukan jalan bagaimana agar bangsa kita ini menjadi mercusuar dunia. Terlihat mungkin saya sedang menyalahkan atau menjatuhkan harga diri atau Buya Ar-Razi. Ya tidak masalah, memang kenyataannya kelihatan begitu, boleh semua orang berkata begitu bahwa Juan Siregar itu jahat atau apapun, saya terima itu. Tetapi kalau misalkan kita sekarang sama-sama niat suci demi menemukan, ini sebenarnya bagi saya sedang bekerja sama dengan Buya Ar-Razi. Tidak ketemu, tidak kenal, tetapi dengan ilmu
yang seperti ini. Beliau punya ilmu disampaikan lewat YouTube, saya juga punya ilmu dan saya memahami ilmunya itu. Justru itulah yang membuat kita sama-sama bisa memahami tentang ini. Karena proses perbaikan-perbaikan itu yang membuat kita semakin dekat menemukan jalan menuju Allah itu. Berarti Buya tidak ada masalah Buya, kita ini sama-sama anak-anak bangsa. Terima kasih ilmunya Buya. Dari ilmu panjenengan inilah saya bisa menyampaikan seperti ini kepada semua kita agar kita bisa kembali kepada Allah dengan ilmu yang benar. Sekaligus juga biar Buya nanti itu bisa terbekali dari ini, sehingga kelak ditinggalkan ilmu-ilmu yang mutar-mutar yang berteori-teori itu, ya kita langsung memandu atau menyampaikan kepada umat, kepada bangsa Indonesia agar bareng-bareng hidup bersama Allah. Kita lanjutkan karena berkaitan. Ini saya melihat dari ceramah Buya Ar-Razi di At-Tirfasi. Itu judul ceramahnya itu, kapan seseorang bisa dapat ilmu laduni. Nah, itu pertanyaan seseorang. Pertanyaan itu kemudian diterima Buya, terus dijelaskan. Memang itu tidak terlalu panjang durasinya, sekitar 15 menit. Durasi yang dia, mungkin itu kalau diteruskan bisa panjang karena itu kan cuman potongan yang disiarkan oleh salah satu channel. Penjelasan-penjelasan dari Buya Ar-Razi itu menurut saya memang memberikan pemahaman-pemahaman tentang ilmu laduni, teori-teorinya ilmu laduni, pengertiannya, definisinya, dan seterusnya. Tetapi bagi pendengar itu tetap tidak mengerti kapan. Dan Buya Ar-Razi memang mustahil bisa menjawab kapan seseorang bisa dapat ilmu laduni. Kenapa Buya Ar-Razi tidak akan pernah bisa menjawab itu? Karena Buya Ar-Razi itu kalau kita padankan di perjalanan dari Surabaya ke Jakarta di video sebelum, Buya Ar-Razi kan baru sampai di Cirebon. Cuman karena banyak orang yang sudah sampai di Jakarta dan Buya Ar-Razi itu banyak dapat cerita-cerita dari orang yang telah sampai di Jakarta itu, jadi umat itu menganggap seolah-olah Buya Ar-Razi itu sudah pernah sampai ke Jakarta. Padahal faktanya Buya Ar-Razi itu baru sampai di Cirebon tok. Dan di sana dia mutar-mutar. Mungkin ketika di Semarang juga dia mutar-mutarnya banyak, di Solo mutar-mutarnya banyak. Nah begitu banyak dia mutar-mutar di tiap kota itu, tentu dia banyak cerita. Dan dia bisa mengemas cerita itu dengan indah sekali karena orang bisa membayangkan indahnya Semarang, indahnya Solo, indahnya Pekalongan dan seterusnya. Dia cerita tentang bahkan sedetail-detailnya desain batik di Pekalongan itu biasa dia ceritakan. Itulah yang membuat umat begitu mengagumi, mencintai Buya Ar-Razi karena Buya Ar-Razi itu bagus bahasanya. Dan juga memiliki pribadi yang menurut saya menyenangkan, asik, dan teduh gitu ya. Gemes juga memang melihat Buya Ar-Razi bicara. Siapa yang tidak jatuh cinta, siapa yang tidak mengagumi. Tapi bahayanya kan nanti lama-lama itu tadi dikultuskan lagi nanti. Nah ini salah satunya dalam kaitan itu, agar semua umat itu biasa saja melihat semua orang itu. Apalagi Juan Siregar. Juan Siregar itu nggak ada apa-apanya, biasa aja. Kalau ilmunya tinggi ya memang Allah kasih seperti itu, ya udah biasa aja. Nanti semuanya juga bisa sama aja. Oke, Buya Ar-Razi yang sampai di Cirebon itu pintar mengemas cerita karena dia dari para nabi semuanya, bahkan di luar itu dari buku-buku, dari apa lagi dia belajar dari orang-orang yang sudah sampai di Jakarta. Kan para nabi itu semuanya sudah sampai di Jakarta. Dan ketika Buya Ar-Razi mengatakan, dia ngebayang-bayangin hanya Nabi Muhammad yang benar-benar murni sudah sampai di ruh itu. Jadi nabi-nabi lain itu di pinggir-pinggir. Ibrahim itu di Sir. Nah itu juga karena Buya Ar-Razi itu tidak tahu Jakarta itu seperti apa dan belum pernah sampai di sana, cuman dia melihat
dari cerita-cerita hadis-hadis apa orang-orang yang pernah ke Jakarta tadi itu atau para nabi itu, lah udah dia simpulkan sendiri aja. Ya boleh-boleh saja disimpulkan begitu, tapi faktanya kan kalau karena sudah John Siregar itu memang sudah paham banget di Jakarta, detail Jakarta sudah mengerti. Karena ilmu ruh itu kalau kita padankan Jakarta itu adalah ruh. Karena ruh itu telah mengantarkan saya tidak ada setahun bisa punya perusahaan beromset miliar dan seterusnya. Semua Allah bimbing, segala-galanya alam raya itu ditundukkan untuk memudahkan segala apa yang saya butuhkan. Begitulah surat At-Talaq ayat 2-3 itu. Allah barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah membukakan jalan keluar baginya, memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian tawakal, menyelesaikan segala urusannya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kalau mau menjawab kapan seseorang dapat ilmu laduni, itu Buya, itu mudah menjawabnya Buya. Cuman 2, praktekkan ilmu al-alaq. Udah itu aja. Yaitu kolam dan ikro. Jangan ikro dan kolam. Mempraktekannya itu harus ikro dulu, kolam dulu baru ikro. Udah 2 itu aja. Begitu kita kolam atau menuliskan niat, kemudian serahkan kepada Allah, baru baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu begitu kita selesai baca Al-Quran itu, karena proses ilmu laduni itu kita mulai sempurna itu ya selama membaca ayat Al-Quran itu, dapat petunjuk semua tentang cita-cita apa yang kita kehendaki. Baca Al-Quran itu, selama proses itu Allah menata segala-galanya, hati dan semua, dan ruh itu sempurna membimbing kita untuk sampai ke ujung atau akhir dari cita-cita yang kita tulis. Nah, disitulah Allah langsung membimbing semua, petunjuk-petunjuk langsung diberikan kepada bisikan robbani itu. Karena ruh itu, atau yang kata Jakarta tadi itu, ruh itu dia yang sebenarnya bersama Allah. Ketika kita serahkan niat, yang membawa itu ya ruh itu tadi kepada Allah. Nanti Allah yang membimbingkan lewat ruh itu untuk membimbing jasad ini. Jadi benar seperti kata Imam Al-Ghazali bahwa ruh itu tidak menempati badan, tetapi memberi pengaruh pada badan hingga masa yang ditentukan. Jadi pemahaman-pemahaman ulama selama ini tentang ruh itu ada di badan, itu tidak benar. Karena ruh itu suka-suka dia, mau bersama kita, mau dia pergi, mau di mana, mau bersama Allah, mau ya memang namanya juga ruh. Nah, ini saya bilang bahwa dengan adanya pertanyaan dari Jamaah, kemudian Ar-Raji menjawab, dan saya sekarang coba menambahi dan menyempurnakan jawabannya itu. Jadi tidak perlu ada 10 menit, apalagi 15 menit, atau apalagi kadang kalau itu nanti Ar-Raji akan mengupas kemana-mana berjam-jam. Tetapi sampai kapanpun dia tidak bisa pernah menjawab bagaimana kapan orang mendapatkan ilmu laduni itu. Karena jawabannya itu pasti menerangkan dan menerangkan terus tentang ilmu arti, ilmu laduni dan proses dan segala-galanya. Tapi bukan menjawab kapan. Karena apa? Karena dia nggak tahu. Yang belum pernah ke Jakarta, bagaimana tahu? Oke, saya ulangi sekali lagi, dan semoga kalau bangsa Indonesia mau mempraktekkannya langsung, kapan seseorang dapat ilmu laduni? Saya tegaskan sekali lagi, pada saat orang itu menuliskan niat, serahkan kepada Allah, baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas untuk dapat petunjuk tentang niat itu. Pada saat selesai Al-Quran itu, berarti sejak detik itu dia sudah mendapatkan ilmu laduni itu. Dia menjalani kehidupan mutlak, pasti Allah yang membimbing semua proses pencapaian apa yang dia niatkan tadi. Semudah itu, sesederhana itu, tidak ribet, langsung. Nah, berapa lama itu untuk apa ya? Saya sudah dibilang di awal, membaca Al-Quran itu tidak boleh lebih dari 4 hari.
Itu bukan saya, tapi secara ilmiah itu bisa dibuktikan memang harus 4 hari. Tapi secara spiritual, kalau saya bilang ya itu ketetapan dari Allah, tidak bisa dari manusia. Kok Juan tahu dari Allah? Nah, gitu aja nanya. Ya tahu lah, Juan kan keren orangnya. Ya itu aja, terima kasih. Semoga benar-benar bangsa Indonesia bisa hidup bersama Allah, bisa dibimbing Allah kalau sudah menjalankan itu. Dan dengan dibimbing Allah itulah kita begitu mudahnya mewujudkan Nusantara menjadi mercusuar dunia, Nusantara menjadi pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Insya Allah bisa kita wujudkan dengan gotong royong bergandeng tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam revolusi.